Shalom saudara, kembali lagi bersama dengan saya dalam Pastor Message kali ini. Mari sama-sama saat ini saudara, di waktu yang singkat kita mau belajar sama-sama firman Tuhan supaya setiap kita menjadi pelaku firman dan tentunya kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan saudara. Saudara sadarkah bahwa tubuh kita yang saat ini kita miliki saudara terdiri dari berbagai macam anggota tubuh saudara. Dan kita perhatikan bahwa ada beberapa bagian tubuh yang terdiri dari satu pasang saudara. Jadi jumlahnya 2 ya. Tapi ada juga bagian tubuh yang hanya satu saja, tidak memiliki pasangan. Yang satu pasang misalnya apa saudara? Mata. Kita punya 2 mata, kanan kiri. Bahkan lubang hidung pun kita punya 2 saudara, kiri kanan. Lalu saudara apalagi tangan. Tangan kita punya satu pasang, kiri dan kanan. Kaki juga kita punya satu pasang, kiri dan kanan saudara. Bahkan kalau mau dilihat otak kita saudara, memang kepalanya cuma satu. Tapi kalau kita buka secara garis besar saudara, otak itu terdiri dari otak kiri dan kanan. Ada 2 macam bagian. Nah coba perhatikan saudara, di dalam wajah kita ada satu anggota tubuh yang kita miliki, tapi hanya berjumlah satu saja. Yaitu apa? Mulut kita. Lidah kita saudara. Nah saudara, ini saya percaya Tuhan menciptakan bukan hanya untuk estetika saja atau kecantikan daripada tubuh yang kita miliki saudara, tetapi karena mulut ini sungguh luar biasa sekali. Lidah ini perlu kita jaga saudara. Dan mari kita mau sama-sama lihat di dalam Alkitab lidah itu bagaimana saudara firman Tuhan mengatakannya. Dalam Yakobus 3 ayat 5 berkata demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ternyata saudara, lidah yang kita punya ini, jumlahnya hanya satu ini saudara, bisa memiliki suatu pengaruh yang sangat besar sekali. Bahkan firman Tuhan mengatakan hal demikian. Dan lidah diumpamakan seperti api saudara. Lidah ini sangat kecil, tetapi dikatakan firman Tuhan, ia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar saudara. Jadi saudara, pada hari ini kita mau sama-sama belajar supaya setiap kita bisa menjinakkan lidah kita. Dengan lidah kita saudara, ada 2 kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membuat masalah yang besar, atau sudah ada masalah bisa jadi lebih besar saudara dengan apa? Dengan mulut kita. Kita berkoar-koar, kita ngomong kasar saudara, kita menyakiti orang lain, bahkan kita bisa membunuh karakter seseorang hanya dengan menggunakan lidah kita, dengan kata-kata kita. Tapi yang kedua saudara, lidah juga bisa sangat powerful pada waktu kita gunakan lidah ini dengan tepat. Yaitu untuk apa? Untuk mengatakan kata-kata kasih, kata-kata support saudara, dukungan, kata-kata kekuatan kepada banyak orang. Dan dari lidah ini saudara, yang tadinya mungkin orang depresi, stres saudara, bahkan ada yang mau bunuh diri. Tapi karena kita memiliki kata-kata yang baik, yang keluarnya adalah tentang firman Tuhan, tentang kekuatan, tentang dukungan kepada seseorang saudara, maka orang tersebut yang tadinya mungkin mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Jadi saudara, betapa besarnya peranan daripada lidah ini. Dan hari ini saudara, sama-sama kita mau belajar, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menggunakan lidah kita secara tepat. Selanjutnya saudara, sebelum lidah ini kita gunakan untuk mengeluarkan kata-kata saudara, tentunya ada satu sumber, di mana sumber ini dia akan dikeluarkan lewat kata-kata saudara, lewat lidah kita, yaitu apa? Hati. Jadi sebelum kita berkata-kata saudara, semua sumbernya itu berasal dari apa? Dari hati kita. Pikiran ke hati, dari hati baru kita akan luapkan lewat kata-kata kita. Jadi saudara, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca ini, mari sama-sama kita mau belajar saat ini. Kita berusaha saudara, untuk kita bisa sama-sama menjaga hati kita. Saya tahu ini bukan perkara yang mudah.
Karena ada banyak hal saudara dalam dunia ini yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan biasanya itu akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, sehingga saudara itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Kata-kata yang kita keluarkan, bahkan intonasi, penekanan-penekanan yang kita keluarkan saudara kepada orang lain, itu sangat bergantung daripada suasana hati kita. Karena itu saudara, sama-sama saat ini, di situasi kita saat ini, mari kita mau belajar sama-sama menjagai hati kita. Caranya saudara, berusahalah di dalam hadirat Tuhan saudara, untuk kita bisa tinggal tenang saudara. Tidak ada tempat di bumi ini saudara yang bisa membuat kita ini menjadi lebih damai sejahtera, lebih tenang, kalau kita tidak berada dalam hadirat Tuhan. Berada dalam hadirat Tuhan itu di mana saudara? Pada waktu kita mau duduk diam, tinggal tenang, kita berbicara kepada Tuhan dan kita sampaikan semua isi hati kita dan minta Tuhan dengan kuasa-Nya, dengan kasih-Nya memenuhi kehidupan kita supaya kita bisa lebih tenang saudara. Sama-sama saat ini kita belajar mau jagai hati kita supaya kata-kata yang kita keluarkan pun saudara adalah kata-kata yang terbaik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh kasih dan bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir saudara, tentunya dari ini semua saudara, bahwa Tuhan Yesus merindukan setiap kita bisa mengendalikan lidah kita. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus berada di dalam bumi ini saudara, kalau kita lihat kisah hidupnya saudara, banyak sekali dia disalahkan, banyak sekali bahkan dia disakiti saudara. Tetapi saudara, pada waktu ia mengalami itu semua, kita bisa lihat bahwa tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut Yesus. Bahkan saudara, tidak juga dia membela dirinya saudara. Dia hanya diam, dia hanya berdoa, dan dia saudara berkata-kata dengan penuh hikmat, dengan penuh kasih. Nah saat ini saudara, mari sama-sama saya dan saudara kita belajar untuk kita bisa menjaga lidah kita, perkataan kita, supaya kita bisa mempunyai hikmat sama seperti yang Yesus miliki saudara. Dan di dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Namun barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ternyata saudara, orang yang bisa mengendalikan tubuhnya semuanya, bahkan tindakannya, pikirannya, apapun itu saudara dalam hidupnya, maka dia juga adalah seseorang yang bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga mulutnya. Saya yakin dan percaya saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah sering dengar firman Tuhan, bahkan kita juga memiliki jam-jam doa pribadi yang luar biasa. Mari saudara, saat ini kita sama-sama mau menjaga lidah kita. Dengan menjaga lidah kita saudara, maka kita juga sedang menjagai dan mengendalikan seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita. Selamat berjuang saudara untuk mengendalikan lidah kita. Semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.